miskin dan menjadikan kaya. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Tuhan gak pernah bohong. Nomor mobil saya 129 KRS. Artinya 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya apa? Bagi yang mengasihi Dia. Lu kalau gak mengasihi, lu gak usah nyanyi lagu ini. Karena mengasihi itu adalah berkorban. Mengasihi itu adalah memberi. Terima, Tian, terima. Lu kasih ke gue coba sesuatu pura-puranya. Apa aja? Kacamata jangan, lu gak kece. Gue kece, tas lu boleh karena banyak duitnya. Salah ya. Bu Ade salah ya. Apaan aja sini? Saya lagi mau lihat bahasa Indonesia itu luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Kalau bahasa Inggris, kalau bilang terima kasih, thank you, jawabannya you're welcome. Cuma bilang, iya, silakan aja datang, minta lagi kan. Iya, balikin dong, kayak gitu kan. You're welcome. Iya, kalau you're welcome kan gue datang. Tapi kali ini kan terima kasih. Coba kasih gue dong. Terima kasih. You see? Lu gak usah ngomong kembali. Gue terima. But I don't. Kita gak akan bisa terima kasih ke saya aja, enggak. Pas saya terima kasih, I have to pass to someone. Saya bilang hebat bahasa Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Jadi orang Indonesia keren, thank you. Ya terima, jangan kasih untuk gue. Tuau. Terus tuau. Akhirnya apa? Penuh, busuk. Mesti mengalir. Jangan bilang, gue mah ikut Yesus mengalir aja. Comberan kali, mengalir. Sampai jam 1 nih. Andong namuruk. Nanti ada yang marah kalau sampai jam 1. Ada yang kurus nanti. Yang ketiga, ada yang perlu kita lakukan. Sudah sehat, jangan diam. Sudah penuh dengan firman Tuhan dan merenungkannya, aplikasikan. Jangan Uber aja ditarik aplikasinya. Gojek, GoClean, dan go lainnya. Go to Jesus, yes. Jadi kalau udah pergi, kita bisa nyanyi sambil ku berbahagia. Jangan nyanyi ku berbahagia. Gini sih tangannya. Yakin duduk Yesus abadi kepunyaanku. Tuh Yesus kayaknya canggih apa enggak sih? Dodol kayak gitu Yesus. Nggak sesuai. Jadi saya kalau lihat lagu-lagu yang benar-benar, saya lagi concern benar-benar sama lagu pujian untuk Tuhan. Ekspresikan dengan benar-benar yang tertulis. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Itu memohon, jadi jangan muka sombong. Setiap jam ya Tuhan ku perlukan. Dari lagu pun kita bisa mempraktekkan. Tapi engkau halak kita. Gue orang Batak soalnya, jadi gue berani ya, kalau orang Batak gitu, Tuhan
Masihkah kau mau mendengarkan doa aku? Sama Tuhan, jangan Tuhan budak kali ya. Tuhan, masihkah kerangan sembahku kau terima? Dia pikir Tuhan budak. Dia marah, dia nyanyi lagi, mana tanganmu? Yang Tuhan diperintah sama dia. Agoya mang martowat mahita sudi. Benar. Gimana nggak berat? Kita harus nurut sama Tuhan. Yang ada kita sering merintah Tuhan. God is good. With God we can. Yang Tuhan bilang lupakan yang ada di belakangmu. Ini enggak. Biarin sama Tuhan. Saya buat mesakit hatiku. Saya dulu punya anak boru satu. Kau udah ngomong sama inang gua, udah dua-duanya udah almarhum. Dah, ngai tato titikku. Sakit hati, dia bilang, sampai hatinya udah ditato. Siapa yang tato hatimu? Iya, Mang isi ABC. Hah? Ditato? Gimana caranya? Ya ibarat kata Maeda, acit, sakit kata dia gitu. Aduh ampun deh gue. Dan benar-benar orang Batak cepat benar ya. Bapak saya terakhir, amang saya manggilnya Inang Amang karena kami lahir di Jakarta semua supaya jangan lupa bahasa Batak. Jadi ditaneminnya gitu, nggak Inong Among, nggak Inang dan Amang. Amang saya tuh kalau udah berantem sama adik-adiknya, dikit-dikit ngomong mardomu di Tanorara. Saya sampai gede, apaan sih mardomu di Tanorara? Lu orang apa lu? Ambon ya? Orang hidup yang pasti Maya. Arab, Habibi, Habibi. Lupa tuh ngomong sama gue. Saya udah gede dan saya mulai berpikir terus, kenapa sih mesti mardomu di Tanorara? Saya nanya sama dia, saat saya udah belajar firman, saya nanya sama bapak saya, Mang, maksudnya apa sih mardomu di Tanorara? Dia malu loh. Itu orang Batak punya istilah katanya. Apa? Ya jadi kalau mau berdamai itu ntar di dalam kubur. Nah mana bisa Mang, udah mati, gue gituin. Ya kalau mau berdamai lagi hidup lah. Amin. Jangan di Tanorara. Tanorara itu maksudnya kuburan kan, dicangkul tanahnya merah kata dia gitu. Jadi ketemunya nanti dikubur aja, berdamainya dikubur aja. Ya nggak bisa lah, aku bilang gitu. Cabut kata-kata Amang. Karena itu doa yang salah, ucapan yang salah, cabut. Waduh, Amang gue tuh pas saya tahu belajar Alkitab, dia bilang, ngasuh sahun kata dia gitu. Karena apapun saya bilang, firman Tuhan nggak ngomong gitu. Firman Tuhan nggak ngomong gitu. Amang masih maki-maki, nggak cocok jadi pendeta. Papa saya pendeta, terakhir jadinya pendeta. Dan saya hanya mengingatkan yang kita perlukan, lupakan yang ada di belakang. Mengerahkan segenap kekuatan dan maju dengan sungguh-sungguh. Itu perlu tekad. Tekad itu di 2 Timotius 4 ayat 8, nanti baca saja. Karena kalau kita sungguh-sungguh memusatkan pikiran yang kita sudah ditentukan sama Tuhan, and believe God we can, God bisa, percaya, bukan ada sesuatu yang smooth saja. Walaupun ada pencobaan, penghalangan, tetap Yesus si paluan. Tetap Yesus itu si pelepas kita. Amin. Gue demen sini banyak Batak. Aduh, alhamdulillah deh. Jadi jangan holit-holit dah, Amang Minang. Jangan holit-holit. Dengan ketidakpasan gaji saya ngomong itu sama supir taksi. Tapi ibu sukses sekarang, bukan saya sukses. Tuhan kasih kepercayaan. Tuhan kasih kepercayaan untuk kita lakukan ini. Jangan kau udah segitu itu jalan di tempat juga. Satu anak asuh jalan di tempat. Karena kemarin anak rohani saya bilang, Inang, nanti ya untuk gini, nggak usah. Nanti guru-guru itu kan kita nggak mengut uang bayaran dari anak-anak itu.
Jadi guru-guru itulah yang kau bayar. Udah ada 2 teman saya yang bilang, lu kasih tahu gue ya rekening ya, tahu nggak, baru bikin rekening. Nanti mabok juga zaman sekarang, yayasan udah pakai SIUP juga, udah pakai NPWP juga begitu, supaya jelas. Dan saya nggak masalah, dan saya mau kalau melakukan sesuatu sesuai dengan pemerintah punya aturan. Saya nggak pernah mau itu yang dibilang lupakan yang dulu. Aduh, tulang saya dulu udah almarhum juga, kerja di DKI, bagian anggaran, ketua anggaran DKI. Bukan duitnya aja banyak, istrinya juga banyak. Musuh nomor 1 inang saya. Aduh, kadang ganti agama itu, kadang ganti agama ini. Tapi terakhir dia nanya sama saya, Berlian, ntar kalau tulang mati di mana sih? Nah, tulang percayanya sama siapa? Saya bilang gitu. Kalau percayanya sama Yesus ya pasti di surga. Kan dulu kan kata Tuhan kan nggak matinya langsung ke surga. Iya enggak. Di Firdaus dulu yang percaya, yang benar, saya bilang gitu. Nanti ada penghakiman. Firdaus sebelah mana sih? Itu kan kalau nggak salah Firdaus tuh Eden ya. Tuh ngomong sama orang cakep kayak gini nih, orang pinter. Bayangin uang DKI dia ngurus. Kan itu kan Eden ya. Eden itu kan daerah Turki apa di mana? Ya nyari aja tulang. Kan katanya di situ di Alkitab udah dipagerin sama pedang 2, nggak ada orang, nggak bakal ngeliat, nggak bakal bisa masuk. Saya bilang, mau di mana pun tulang nggak usah pikirin. Yang tulang pikirin sekarang hidup mau ngapain? Berani nggak nyanyi? Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasihmu. Terus berani gak bilang, sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Gak ada duit, semua dia masuk gereja. Gak ada, kalau gak dijemput aku gak ke gereja aku, sumpah. Kalau gak dijemput-jemput juga, aduh nanti kudu kayak ditato. Kan katanya punya kasih, jemput gereja aja enggak. Saya bilangin yang suka dijemput-jemput gereja, jalan dengan iman. Tuhan kasih luar biasa. Tapi jangan bilang, gua ke gereja supaya dapat duit. Gak ada. Kita berlari untuk dapat jiwa untuk Tuhan. Orang kalau udah ngelihat saya, Bu, kerjanya apa sih Bu? Tahu nggak, Bu Eli, saya bilang apa? Oh, saya kerjanya urusannya jiwa. Urusan saya tuh bisnisnya jiwa. Oh, asuransi ya Bu? Kau bilang asuransi mah urusannya dunia. Kalau gue urusannya udah mati. Sudah mati, nah tuh jiwa itu tuh sebelum mati, nah itu urusannya. Kalau udah mati, lu yang pakai duit itu siapa? Yang hidup kan, lu nggak dapat, ini udah mati masih dapat. Saya bilang gitu. Apa tuh Bu? Bawa jiwa kepada Yesus. Saya cuma ngomong gitu. Dalam ini hati saya, lu udah dengar Yesus ya, macem-macem lu Roh Kudus yang kenain. Itu berlari ke arah tujuan. Tapi itu gak akan terjadi kalau kau masih mimpi, gue gak mungkin, gue masa gede. Aduh, dengar si Pastor Yuda kan kemarin ngomong, ini kita bertiga nih, aduh, Pak Mor. Kalau Pak Mor masih mending. Apa? Wow. Pokoknya aduh, kalau ngomong binal jangan lah ya, gak cocok. Tapi itu yang terjadi. Karena orang yang bisa mengatakan we can adalah hanya orang-orang yang menyerahkan diri. Selama kau kejogal ruku, keras tengkuk, never happen, gak akan pernah terjadi. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang adalah permata-permata Tuhan. Dan kalau permata itu disimpan saja, gak kelihatan kinclongnya. Jadi kudu dipakai. Saat dipakai kotor, disikatnya sama yang punya itu. Siapa yang punya kita? Kalau disikat, acit, 5 kilo.
Sakit tapi bersinar. Saat bersinar orang ngeliatin, orang Batak tuh paling gila loh, paling nomor satu menurut saya ya, permata. Dia kalau nggak berlian nggak mau make. Untung gue berliando 65 kilo. Gak usah digantungin di mana-mana, udah kinclong-kinclong. Karena apa? Terang Yesus ada. Itu yang dicari. Kemarin saya iseng sama suami saya ngeliatin Diamond punya cincin. Ih, itu tuh Rob, kalau mau beliin gue tuh 2 karat. Jangan yang sekarang, 2 karat. Kalau nggak karatan. Gue ngomong kayak gitu terus gini, kamu bener mau? Nggak, ilang, ntar aja kali. Mendingan kalau duit ada gitu mah, mendingan kasih yang bener gitu. Ngapain cuma di sini? Tapi bener kata Tuhan. Saat kau kinclong, everyone lihat, gila ya, kinclongnya tuh asli tuh anak Tuhan. Kenapa kita bangga dengan sekarat 2 karat 65 kilo ini yang paling asik? Hebat. Ya. With God we can. Kita mesti punya komitmen. Saat kita buka hati, merendahkan hati kita, punya komitmen. Sampai di mana? Kalau kemarin tutup tahun saya diundang untuk khotbah, apa yang sudah kau kerjakan? Saya bilang bertobat. Sampai 1 jiwa tahun lalu nggak ada ngomong sama sekali bertobat. Jangan bilang Tuhan Yesus baik, joget-joget. Tuhan Yesus baik, ye, sungguh amat baik, ye. Habis deh, Tuhan nggak suka.